anhu wa ardhah. Imam Bukhari di antara tingginya pangkat kewalian beliau, di samping beliau sebagai seorang tokoh hadis terkemuka, Imam Bukhari itu diuji dengan ujian yang sangat berat. Jadi beliau itu mahsud, dihasut, didengki. Ketika beliau berada di Naisabur, ulama-ulama Naisabur iri kepada Imam Bukhari. Akhirnya minta kepada Raja Naisabur agar supaya mengusir Imam Bukhari. Akhirnya Imam Bukhari terusir dari Naisabur. Lalu beliau pulang ke kampung halamannya. Setelah sampai di kampung halamannya juga diusir lagi, difitnah lagi. Sehingga beliau merasa hidup sebatang kara. Akhirnya beliau meninggal di luar kota di desanya beliau, yaitu meninggal di suatu tempat yang bernama Horteng. Maka di tempat itulah beliau wafat. Seperti itulah wali-wali Allah, kekasih-kekasihnya Allah, diuji dengan fitnah, diuji dengan iri, diuji dengan didengki, dihasut karena ketinggian pangkat dan derajatnya. Bab menerangkan kiblatnya orang-orang Madinah dan orang-orang Syam, orang-orang Syria, orang-orang Damaskus wal Masyriq, dan orang yang ada di daerah timur, ya termasuk kita. Laisa fil masyriqi wala fil maghribi kiblatun. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tastaqbilul kiblata bi ghaitin aw baulin walakin syarriku aw gharribu. Hadis ini memberikan satu faidah yang sangat penting bagi kita, bahwa mengaji ayat Al-Quran, mengaji hadis, itu tidak boleh tekstual, harus melihat konteks, harus melihat keadaan. Contohnya, di dalam babul kiblah, kiblati ahlil Madinah, itu disebutkan bahwa la tastakbilul kiblah bi ghaitin. Janganlah kalian itu menghadap ke kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Baik pipis ataupun buang air besar, itu jangan menghadap ke kiblat. Walakin syariku, menghadaplah ke timur, au gharibu, atau menghadap ke barat. Ini bagi penduduk kota Madinah. Karena posisi Madinah itu berada di sebelah utaranya kota Mekah. Jadi kota Mekah berada di sebelah utara, berada di sebelah selatannya kota Madinah. Maka bagi orang Madinah, kalau buang air kecil atau berak, BAB, itu menghadap ke timur, menghadap ke barat. Nah, tapi bagi kita orang Indonesia, tidak berlaku syariku au gharibu, justru sebaliknya. Kalau menghadap ke barat, itulah kiblat kita. Karena arah Indonesia di sebelah timurnya Ka'bah, di sebelah timurnya kota Mekah.
Wabihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Az-Zuhri an Atha ibni Yazid an Abi Ayyub Al-Ansari anna Nabiya sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ialah bersabda baginda Nabi, idza ataitum bila mana mendatangi kamu sekalian al-ghaita kepada WC, fala tastakbilu maka janganlah menghadap kamu sekalian al-kiblata kepada kiblat, wala tastakbiruha jangan pula membelakangi candeng batura mungkore kamu sekalian kepada kiblat, walakin akan tetapi syariku menghadaplah ke arah timur kamu sekalian, au gharibu atau menghadaplah ke arah barat kamu sekalian. Ini bagi penduduk yang berada di kota Madinah. Maka inilah mengaji itu harus punya guru. Tidak boleh tekstual. Qala Abu Ayyub, faqadimna asyama, fawajadna maraghidah. Kami dapati maraghidah, WC-WC, buniyat dibangun apa marahid di kota Syam, kibalal kiblat menghadap ke kiblat, fanan harifu maka mengalihkan kami, wa nastaghfirullah dan memohon pengampunan kami kepada Allah Ta'ala. Wa nizuri an ataqala sami'tu Aba Ayyub anin Nabi mithlahu. Maka mengaji Al-Quran, memahami Al-Quran, memahami hadis, itu harus melihat sababul wurud, asbabun nuzulnya. Kalau Al-Quran, kalau hadis, sababul wurud harus melihat konteks. Lalu kemudian dari konteks itu nanti diambil fiqhul hadis. Poin-poin, petikan-petikan natijatul hadis yang bisa dipetik dari hadis tersebut. Babu qaulillahi ta'ala wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hendaklah menjadikan kalian kepada maqam Ibrahim musallan, kepada menjadi tempat solat. Wabihi ilaihi qala haddatsana al-Humaydi qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr bin Dinar qala sa'alna Ibna Umar an rajulin tafa bil baiti lil umrah wa lam yatuf baina Safa wal Marwah ayati imra'atahu, apakah boleh mendatangi istrinya, yakni menjima, mengumpuli istrinya. Faqala, maka berkata Abdullah bin Umar, qatima, datang siapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatafa, maka lalu tawaf Nabi bil baiti di Baitullah 7 kali. Wa shalla, lalu kemudian salat baginda Nabi khalfal maqam, di belakangnya maqam Ibrahim. Ingat, maqam Ibrahim itu bukan pesariannya Nabi Ibrahim, tapi tempat telapak kakinya, bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah Baitullah. Wa tafa, lalu bersa'i siapa baginda Nabi baina Safa wal Marwah, mengelilingi antara Safa dan Marwah, artinya bersa'i. Kalau tawaf itu mengelilingi Ka'bah Baitullah. Maka tofa di sini itu bukan tofa di dalam makna istilahi, tapi tofa di dalam konteks atau makna lughatan. Wa qad kana lakum, dan sungguh ada ialah bagi kamu sekalian, fi Rasulillah ialah pada diri Rasulullah, uswatun adapun keteladanan, contoh hasanatun yang baik.
Wa sa'alna Jabir bin Abdullah faqala la yaqrabannaha, janganlah mendekati kalian kepada istri hatta yatufa bainas Safa wal Marwah, hingga selesai menunaikan tawaf, menunaikan sa'i antara Safa dan Marwah, yakni setelah bertahallul. Wabihi ilaihi qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Yahya an Saif yakni ibnu Sulaiman qala sami'tu Mujahidan, mendengar aku kepada Imam Mujahid. Qala, berkata Imam Mujahid, utia, didatangi siapa Ibnu Umar, fakila, maka ditanya lahu Ibnu Umar, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahala, masuk Nabi al-Ka'bah ke Ka'bah. Faqala Ibnu Umar, fa'aqbaltu, menghadap aku, wan Nabi, hali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad kharaja, ialah sungguh telah keluar siapa Nabi, wa ajidu, mendapati aku Bilalan, sahabat Bilal, qaiman, hali berdiri, bainal babaini, di antara dua pintunya Ka'bah. Fasa'altu, maka bertanya aku Ibnu Umar Bilalan kepada sahabat Bilal yang mendampingi Rasulullah masuk ke Ka'bah Baitullah. Fakultu, bertanya aku, asollan Nabi SAW fil Ka'bah, wahai Bilal, apakah Nabi sholat di dalam Ka'bah? Qala, menjawab Bilal, na'am, iya. Nikah dalil sholat di dalam Ka'bah tidak apa-apa, karena Rasulullah pernah sholat di dalam Ka'bah rakaataini, 2 rakaat. Bainas sariyataini, di antara 2 tiang, allataini, yang keduanya 2 tiang itu, ala yasarihi, berada di sebelah sisi sebelah kirinya Ka'bah. Idza dakhalta thumma kharaja fasalla fi wajhil Ka'bah rak'atain. Lalu Rasulullah keluar dan salat lagi 2 rakaat menghadap arah Ka'bah. Kalau tidak salah, apa 1 bulan, apa 2 bulan yang lalu, alhamdulillah Presiden kita diberi kesempatan sholat di dalam Ka'bah. Wabihi ilaihi qala hadatsana Ishaq bin Nasr qala hadatsana Abdul Razzaq akhbarana Ibnu Jurayj an Atha qala sami'tu Ibnu Abbas qala Ibnu Abbas lamma dakhala, pada saat masuk siapa an-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam al-baita, ke Baitullah Ka'bah, da'a, berdoa Nabi, fi nawahihi, pada 2 sisinya Ka'bah Baitullah, pada, bukan 2 sisi, fi nawahi, pada sisi-sisinya Ka'bah Baitullah, kulliha, kesemuanya. Walam yusolli, tapi tidak sholat Nabi, hatta, sehingga kharaja, keluar Nabi, minhu, dari Baitullah. Jadi dalam riwayatnya Ibnu Umar sholat di dalam riwayatnya Ibnu Abbas tidak di dalam, hanya berdoa, tapi sholatnya di luar. Falamma kharaja, pada saat keluar Nabi dari Ka'bah Baitullah, rakaat, beliau ruku, yakni sholat rakaataini, 2 rakaat. Lu kok bisa rakaat dimaknai ruku? Min itlaqil juz wa iradatil kul. Inilah perlunya ngaji balaghah. Rakaataini fi qibalil Ka'bah wa qala, lalu Nabi bersabda, hadihi al-qiblah, inilah Ka'bah Baitullah ini, al-qiblatu ialah kiblat. Babut tawajjuh nahwal qiblah, wallahu a'lam.